Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman ya. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mau ajarkan bagaimana cara penggunaan sepatu Ruffler Foot, yaitu sepatu seperti ini. Ini fungsinya untuk membuat wirulipit, saya menyebutnya sepatu wirulipit karena untuk melipat kecil-kecil itu ya. Nah, ini namanya Ruffler Foot. Ini mereknya Singer teman-teman. Oke, saya tunjukkan hasilnya deh nanti seperti ini. Ini previewnya saya jelaskan dulu. Nanti hasilnya itu seperti ini. Jadi fungsinya itu untuk menjahit lipatan kecil seperti ini. Kalau teman-teman mungkin jahit seperti ini dikerut gitu ya, tapi kalau ini dilipat kecil-kecil. Nah, itu menggunakan sepatu Ruffler Foot ini. Untuk aplikasinya, jadi kalau ini kan untuk ininya, aplikasinya jadinya seperti ini. Kalau teman-teman pernah bikin gamis susun ya, sebenarnya bukan hanya untuk gamis susun ya, untuk macam-macam. Ini salah satu contohnya saya tunjukkan. Ini saya pergunakan, tadi saya sudah coba pakai sepatu itu ya. Ini kerutan bagian bawahnya itu seperti ini. Jadi dia lebih rapi, maksudnya dia lebih sama, soalnya dilipat-lipat kecil. Kalau kita lipat kecil pakai apa namanya gitu ya, pendedel itu bisa, tapi lebih lama. Kalau ini lebih cepat seperti ini, dan sama bagian atasnya juga. Beda kalau teman-teman menggunakan manual seperti ini, misalkan dikerut ya, pakai sepatu kerut. Hasilnya kadang-kadang itu nggak sama. Misalkan ini bagian sini lumayan kerut gitu ya, tapi kalau bagian sini agak polos. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan sepatu Ruffler Foot atau wirulipit itu lebih rapi. Jadi dari ujung ke ujung itu lipatannya sama. Baiklah, saya mulai ya. Untuk tutorialnya kita buka dulu unitnya. Oh ya, untuk tutorial saya seperti biasa menggunakan mesin jahit portable ya. Mereknya Singer, serinya 4432 heavy duty. Silahkan buat teman-teman nanti untuk seri-seri lain portable sebenarnya nggak harus Singer ya mesinnya, boleh apa saja. Untuk seri lain nanti bisa disesuaikan untuk setelannya. Yang penting sebenarnya nggak di setel juga sih, ini hanya untuk setelannya langkah standar jahitan biasa ya, jahitan lurus. Tapi kalau sepatunya mungkin kadang-kadang posisinya beda ya, tapi intinya saya akan ajarkan pemasangannya. Oke, tak langsung buka. Unitnya seperti ini. Kalau Singer itu bentuknya seperti ini ya, kalau sepatunya bagus tempatnya, soalnya ini dia kalau dibuka ini nggak rusak, nanti bisa dipasang lagi, nanti bisa buat cantelan, ini ada bolongannya ya. Oke, kita buka isinya. Ini tak simpan dulu. Nah, sepatu Ruffler Foot itu seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi nanti penempatannya ini posisinya dikaitkan di tiang sepatu sini ya. Kalau ini nanti di bagian tiang jarum atau untuk pengait tiang jarum, saya tunjukkan pengaitnya itu yang ini. Nah, ini yang naik turun ini. Nah, naik turun nanti di sini. Oke, saya mulai ini ya untuk pemasangannya. Saya lepaskan dulu. Oh ya, untuk pemasangan kita harus lepas sepatu sekaligus rumah sepatunya, bukan cuma sepatunya toh, ininya rumahnya. Bautnya jangan sampai lepas, biarkan saja seperti itu. Nah, kemudian instalasinya seperti ini. Kita kaitkan ini di sini. Saya letakkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita kencangkan baut ini. Nah, itu cara mengencangkannya. Nah, seperti itu. Kita pastikan jarumnya nggak natrap. Kalau jarumnya natrap bisa ini apa namanya, di setel dulu untuk jarumnya. Misalkan bagian atas nih teman-teman bisa geser. Kalau punya saya kan dia ada posisi untuk jarumnya yang atas ini ya. Ini kalau saya geser, dia posisinya geser kanan kiri. Pokoknya jarumnya biar pas. Kemudian setelannya teman-teman silahkan setel semuanya itu standar jahitan lurus ya. Kalau untuk seperti saya, dia motifnya motif lurus. Kemudian untuk langkah jahitannya biasanya paling standar ke nomor 3. Kemudian untuk widthnya dikosongkan saja atau 0 biar nggak zigzag. Oke, saya ambil kain ya nanti untuk praktek. Bentar, siapkan dulu kainnya. Nah, ini kain polos. Saya akan tunjukkan cara penggunaannya. Di bagian sini, oh ya sebelum dipakai saya jelaskan untuk setelannya teman-teman. Jadi ini ada setelan bagian atas ini. Dia bisa digeser teman-teman kalau diangkat. Nih, kalau saya angkat set, dia bisa digeser ke kiri. Bentar, nah seperti ini. Saya tunjukkan, dia ada angka di sini, angka 12, 61. Saya nggak paham ini ukuran apa. Cuman
kalau setahu saya nih, kalau saya misalkan ini fungsinya untuk setelan langkahnya. Jadi kalau yang sini itu dia semakin rempet jalannya, kalau yang ini semakin jarang. Nanti kita coba ya satu-satu ya, pokoknya biar tahu. Kalau menurut saya setelan yang paling pas itu di angka 6. Kemudian di bagian samping sini nih saya tunjukkan, saya putar dulu ya. Nah ini juga ada setelan teman-teman yang warna oranye. Ini bisa dikendorkan. Ini kalau dikendorkan dulu bentar. Nah putar, dia bisa digerakkan ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas nanti lipatannya itu kecil-kecil, semakin kecil. Kalau ke bawah semakin besar. Tapi sebenarnya besarnya juga nggak besar banget, paling sekitar setengah sentian. Tapi kalau semakin atas dia ada rufflernya atau lipatannya kecil. Jadi intinya setelannya ada dua, bagian sini dan bagian sini. Kalau udah sesuai kebutuhan dikencangkan ya. Nah seperti ini. Oke, kalau ini nggak dikencangkan, dia cuma diletakkan. Dia ada kayak pengaitnya di sini. Kalau digeser, pokoknya masuk lubang gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah benang siap, teman-teman, saya mulai untuk penjajalannya. Jadi intinya kita selipkan di sini, teman-teman. Jangan masukkan di bawahnya atau diangkat. Maksudnya ininya diangkat, jangan ditaruh di bawahnya. Kalau seperti ini nanti nggak jalan. Jalan seperti ini. Bentar, kainnya tiboh jatuh. Kita selipkan di sini. Nah, selipkan di sini ke sini. Kemudian kita tarik ke depan sini. Jadi intinya ada ininya ke sini ya. Saya ulangi lagi biar jelas ya, biar ini ya teman-teman, soalnya biar nggak gagal paham. Alurnya itu ke sini. Jadi kalau ini kita dari atasnya sini. Ini saya ajarkan cara masukkannya dulu ya. Nah, ini diselipkan ke sini, kemudian kita ke atas. Nah, seperti ini. Jadi posisinya jangan di bawah ini sepatu semua, nanti malah nggak jalan. Kemudian setelah dimasukkan, kita mepetkan saja ya, mentok ke sini. Kemudian kita turunkan sepatunya, tadi kan belum turun. Kemudian, oh ya saya lupa nyalakan mesinnya dulu bentar. Nah, kemudian ditancapkan satu tancapan. Ini dasar untuk mengoperasikannya dulu ya, seperti ini. Belum setelan-setelannya. Oke, saya coba jalankan ya. Nah, oke, ini saya tunjukkan caranya, hasilnya. Ini agak seperti cair nih, saya tunjukkan. Ini bagian ini agak embundel teman-teman. Tadi saya terlalu mepet, jadi saya terlalu mendorong ke sini. Jadi teman-teman harus lurus dengan area ini, sininya ya. Pokoknya sebelahnya jangan kebanyakan, nanti dia ini. Tapi sebenarnya ini juga bisa diratakan seperti ini ya. Nah seperti itu. Ini untuk hasilnya. Nah kemudian yang mau saya jelaskan lagi, oh ya ini kainnya itu brudul karena saya pakai kain katunya itu tipis. Jadi ini pinggirannya harusnya mungkin diobras, tapi ya nggak apa-apa, nanti juga kan setelah dijahit diobras ya, seperti ini. Kemudian setelah lainnya saya jelaskan lagi. Itu tadi cara jahitnya, pokoknya masukinya jangan di bawah sepatu seperti ini ya. Ini saya tunjukkan, kalau yang pemula yang salah itu seperti ini biasanya. Ditaruh di bawahnya, kita angkat. Nah di sini tuh nggak diselipkan di atas ini, dia nggak bisa jalan. Dia jalan tapi nggak nge-ruffler, nggak ngelipet, ya kan? Nah salahnya di situ. Jadi harus dimasukkan ke atasnya, itu intinya di situ. Kemudian kita coba-coba ya setelannya. Oke, saya jelaskan lagi untuk setelan lainnya teman-teman. Jadi ini kan ada 4 pilihan. Nah ini bisa digeser ke 6, ke 1, atau ke yang 12. Bentar tak geser ini kok. Nah sini, ini sebenarnya bisa ke sini, cuman nggak tahu ini kok nggak bisa turun ya.
Ini harusnya bisa turun, tapi saya pakai yang nomor 13. Nanti kita coba sambil jalan biar tahu bedanya seperti apa. Ini saya coba masukkan, kita coba langsung kita turunkan. Ini yang agak jarang ya, jadi seperti apa. Oke, kemudian saya pindahkan langsung ke nomor 6. Kemudian saya pindahkan ke yang nomor 1 ininya. Oke, set. Nah, seperti ini. Ini hasilnya teman-teman. Jadi dari yang pertama, yang nomor 12 itu, kalau yang semakin kiri semakin jarang gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan seperti ini. Jadi ini jaraknya kurang lebih dari satu rempelan ke rempelan itu berapa nih ya, 2 cm. Kalau yang ini sekitar 1 cm ya, 1 cm lebih. Nah kalau yang ini semakin rempet sininya ini. Kalau tadi ya saya bikin sampel itu yang buat gamis itu pakainya yang setelan yang tengah nomor 6 seperti ini. Nanti setelah ini bisa langsung dijahit dengan atasan yang polos gitu ya, nanti bisa buat variasi jadi seperti itu. Nah selain itu ini juga ada setelan, saya kembalikan, saya pakainya yang nomor 6 saja ya ininya, biar nggak terlalu rempet juga nggak terlalu jarang. Nah kemudian ini ada setelan di bagian bawah ini ada angkanya. Ini kan tadi yang oranye itu bisa dikendorkan, ini bisa digeser ke atas ke bawah, set, ini bisa digeser, jadi ini menunjukkan arah berapa nih Kak, 5, 4 gitu ya, semakin ke bawah pokoknya semakin jarang, kalau ke atas semakin rempet. Itu artinya seperti apa? Tadi kan saya setelannya yang bawah, kalau kita ke atas kan misalkan di nomor jangan 0, kalau nanti terlalu ini nggak ada yang saya jalankan saja langsung ya dari awal biar tahu bedanya. Kalau semakin ke atas semakin seperti apa jadinya. Nah ini saya coba ya, saya pakaiin ini mudah-mudahan kelihatan. Nah saya masukkan dulu, kita coba dari yang langkah ini sedang 6 tapi setelahnya ke bawah, saya tunjukkan nanti hasilnya seperti apa. Saya turunkan sepatunya. Oke, cukup, saya geser ke agak atas. Jadi yang nomor berapa ini ya, nomor 3 kalau salah ininya. Ini digeser pokoknya ke atas ya, jadi nanti biar tahu bedanya itu seperti apa. Oke, ini langkahnya kurang bagus, bentar. Kalau semakin ke sini dia semakin nggak mengkeret. Oke, sebentar tak tunjukkan. Ini mesin saya kayak ada langkah-langkah teman-teman ininya, tapi nggak apa-apa, ini saya jelaskan. Intinya seperti ini. Jadi kalau dari pertama itu dia itu lipetannya sekitar 1,5 cm. Kalau semakin ke sini dia itu lipetannya cuma kecil. Ini kecil, hampir nggak ada lipetan gitu ya, malah nggak kelihatan. Jadi saya sarankan kalau untuk penggunaan sepatu ini, kalau ingin buat rempelan maksimalkan ininya diturunkan ke bawah. Ini saran saya ya, karena ini memang rempelnya kecil, nggak ada setelan untuk yang paling besar. Kemudian kalau untuk penggunaan yang ini boleh saya sarankan terserah, boleh angka 12, 6 atau 1 kalau pengen yang rempet banget gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nanti silahkan dicoba-coba ya di style ininya, diaplikasikan untuk gamis wirunya, dicoba sendiri. Baiklah teman-teman ya, tadi demikian saya ajarkan cara penggunaan sepatu Roufleur Foot ini. Oke, nah ini
seperti ini contoh jadinya. Silakan kalau ada yang kurang jelas tanyakan ya di kolom komentar, nanti saya bantu jawab untuk bikin tutorial atau jawabannya ya. Saya Sumanto dari Jamblang Studio, selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.